aparatur pemerintah sipil maupun militer, khusus Bapak RW, Bapak RT yang hadir pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan oleh Allah dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dijadikan pemimpin yang amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak, Ibu, para pemuda, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam kita berkumpul di tempat yang mulia, anak-anak yatim. Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai, menyayangi anak-anak yatim. Ketika Nabi seandainya dia butuh pakaian, dia ajak ke pasar untuk memilih pakaian. Jadi mencukupi anak yatim bukan hanya sekedar kebutuhan halal. Bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, andai kata ada orang-orang yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai anak yatim, mengusap kepala anak yatim, menyantuni anak yatim, bukan hanya 1 tahun sekali, akan tetapi setiap hari santuni mereka, sayangi mereka. Betapa bapak Ustaz saya setiap hari menyantuni anak yatim, tapi kalau bapaknya, kalau ibunya masih muda, kalau tidak mau ya. Jadi baik kepada anak yatim ternyata ada tujuan lain, ingin menikahi ibunya. Alhamdulillah pesan kata istrinya kalau bulan-bulan nyantuni anak yatim ternyata di rumah tidak ada. Tapi bapak-bapak di sini maka ada, cuma minta nomor WA ke anaknya. Jadi menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim setiap hari. Mereka butuh makan, mereka butuh minum, mereka butuh pakaian, punya pakaian baru seperti anak-anak kita. Kalau seandainya mereka mau makan, kepada siapa mereka minta? Kalau bukan kepada kita, maka orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hebat itu bukan orang yang sering kali ketika melaksanakan umroh. Orang yang hebat itu bukan setiap tahun diserahkan haji. Orang yang hebat itu bukan siang malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang hebat itu adalah selain dalam ibadah kepada Allah, tapi dia memperhatikan anak-anak yatim, dia memperhatikan fakir miskin yang ada di sekitar lingkungannya. Kalau seandainya ada orang yang rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin baca sholawat, rajin sholat lima waktu, rajin sholat tahajud, rajin sholat hajat, rajin membaca Al-Quran, tetapi apabila ada tetangganya anak yatim, fakir miskin, kelaparan, maka orang ini tidak dapat hemat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini adalah pendusta agama. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم أرأيت الذي يكذب بالدين. Tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan agama? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang tidak memperhatikan anak yatim, mereka yang tidak peduli kepada anak yatim, rajin sholat, rajin baca Quran, umroh setiap bulan, haji setiap tahun, andai kata bangun malam dia sholat tahajud, zikir Allah, Allah, Allah. Tapi tetangga ada yang kelaparan, yatim sampai ada yang meninggal dunia tidak makan, maka hilang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah itu bukan hanya kepada Allah, tetapi kita harus memperhatikan lingkungan sekitar kita. Banyak anak-anak yatim, banyak yatim piatu, banyak fakir miskin, banyak janda-janda jompo yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita memperhatikan cuma janda-janda yang muda doang. Kalau yang bawa kalau janda muda di pinggir jalan langsung dibonceng, naik motor. Tapi kalau pemuda jompo, nanti dulu diboncengin dengan kencang. Ada gaji tambah kencang, ada kursi dulu, betul banget. Masya Allah, ini dengan kaya, tapi dia kalau janda muda,
Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang hebat bukan orang-orang yang selalu menyembah Allah, bukan orang-orang yang selalu ibadah kepada Allah siang malam, tetapi banyak fakir miskin, banyak anak yatim, banyak orang-orang yang kelaparan di samping rumah kita. Maka ibadah kita mau dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Masyaallah, alam ini luar biasa. Orang-orang yang telah menyantuni anak-anak yatim, orang-orang yang telah menyisihkan hartanya, orang-orang yang ikut serta, ikut andil pada malam ini, ikut bagian pada malam ini, ibu-ibu menyiapkan snack, ibu-ibu membuat makanan, ibu-ibu menyiapkan buah-buahan dan lain sebagainya. Maka ibu-ibu siapapun mereka yang ikut andil pada malam ini menyiapkan makanan, menyiapkan snack, maka dia akan bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Termasuk yang suka mesut, tukang syuting, dia mungkin ambil bagian pada orang ini, maka dia akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dipanggil oleh malaikat. Adakah malam ini yang hadir maksudnya Allah? Ini videonya kata malaikat, nggak ada bukan kamu di surga Allah, saya bagaimana bisa masuk di sini? Kalau saya tahu masuk ya Allah, mana buktinya? Saya ditolak teman-teman masuk surga. Masya Allah. Maka ibu-ibu yang bawa piring dari rumah, ibu-ibu yang menyiapkan makanan, bapak-bapak yang membagikan snack, ikut andil pada acara malam ini. Wallahu fi amri abdi ma kana abdu fi amri akhihi, kata Allah. Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan menurunkan rahmat, Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang selalu menjaga, melindungi, memperhatikan orang lain. Alhamdulillah. Kalau saya malam ini ada ibu-ibu, bapak-bapak bisa apa? Benar-benar. Maka ibu-ibu yang dari rumah bawa besek, oh Masya Allah, nanti kalau besek kalau bersaksi dalam Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ibu-ibu mau dilemparkan ke neraka, kantong besek dipenuhi di neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, luar biasa. Jadi Allah tidak bisa. Wallahu fi amri abdi ma kana abdu fi amri akhihi. Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan perlindungan, Allah akan menjaga siapa? Orang-orang yang memperhatikan orang lain, orang-orang yang menolong orang lain, orang-orang yang menjaga orang lain, maka dia akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini banyak orang-orang yang terkena Covid, tapi orang sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Walaupun bapak-bapak ibu-ibu yang malam Jumat bahkan rapat, tapi alhamdulillah terkena Covid. Benar-benar. Ibu setiap malam Jumat rapat alaminya kena Covid enggak? Kena Covid enggak? Sekarang ibu pakai masker. Malam Jumat ketika bertemu dengan suami pakai masker enggak? Alhamdulillah. Karena sampai nanti ibu malam Jumat bertemu dengan suami lupa pakai masker. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang ketakutan, Masya Allah, sekarang banyak orang-orang yang meninggal dunia. Masya Allah, gara-gara masker, apa gara-gara Covid? Banyak orang yang pakai masker. Banyak orang yang gara-gara Covid, banyak orang yang pakai masker. Masya Allah, kemana-mana kira-kira masker. Sekarang yang diutamakan bukan helm, tapi masker. Kalau pakai helm maka pakai masker suruh musnah. Pakai helm maka pakai masker bayar 250. Tapi kalau pakai masker tak pakai helm lewat. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih gara-gara Covid kita rajin memakai masker untuk menjaga kesehatan. Alhamdulillah. Cuma jangan sampai lupa gara-gara pakai masker maka bisa dari buka masker. Kita ingat dari masalah mereka ketika kita menyantuni anak yatim, kita usah ragu
dijadikan malaikat-malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tersebut yastabiruna ilallah, malaikat yang kali Muhammad Musa dijadikan malaikat, maka malaikat tersebut akan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita kalau sampai kan mengampuni anak yatim harus besar rambutnya? Kalau sampai kan bapak punya istri emosian, marah dipotong, luar biasa, lebih parah dia. Maka setiap hari sebelumnya ini anak yatim besar rambutnya, insya Allah istri bapak akan menjadi wanita yang mahal. Alhamdulillah. Tadi enggak sempat besar, cari ini besok akan jadi. Suruh besar rambutnya, digelus-gelus. Tapi kalau seandainya, ketika tadi anak jadi masalah besar rambutnya terenyuh hati kita ini, maka ketika hati kita terenyuh, berarti di hati kita ada iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad. Terbayang bagaimana Nabi Rasul begitu mencintai anak-anak yatim, begitu mencintai anak-anak yang berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketika ada santunan yatim, besar rambutnya, besar rambutnya. Untuk ini tinggal mau sholat, sholat fardhu ini salah satu ambil ustaz bila Ka'bah di makmuman dari Allah. Mau sholat, astagfirullahaladzim. Ya Allah, yang pikiran dia lagi main, pikir dia lagi main TikTok. Tidak ada riwayat musolli maka ini salah satu amalan ustaz bila Ka'bah dari dalam ya Allah, anak zaman now, masya Allah, pintar main HP. Kenapa anak sekarang pintar main HP? Gara-gara dari sekolah tidak tatap muka, dari kata gurunya, dari paling cuma setengah jam kesananya mainin HP. Benar-benar. Masya Allah, gara-gara dari ibu-ibunya banyaknya main mana? Padahal guru ngajar anak sampai anak-anak sekolah sampai 2 jam 3 jam di sekolah, tapi benar ibu baru ngajar anak 1 jam. Masya Allah, kamu masuk Allah, guru kapan masuk sekolah? Emang kenapa habis itu bisa dijagain? Ya kuota habis, anak belajar nggak bisa, maknya gara-gara ngajarin anak setiap hari apa begini, apa kerobak sampai copot 3. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik anak sekarang. Ya Allah, masya Allah luar biasa bisa pasang sebagus anak sekolah umur 3 tahun, anak sekolah umur 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sekarang pintar pada main baik, mamanya nggak bisa, padahal nggak pernah diajarin mamanya, bahkan kadang-kadang mamanya praktek, gak teknologi, bapaknya nggak bisa, tapi anaknya luar biasa bisa mengedit, bapaknya nggak tahu, mamanya nggak tahu, gara-gara apa? Gara-gara dari akhirnya lama-lama anak tersebut kecanduan main HP, lagi ngaji main mau sholat main HP, habis ngaji main, mau tidur main, bangun tidur main HP. Akhirnya bapaknya main HP, mana main HP, anaknya juga main HP. Jadi sekeluarga semua suka dengan HP. Sehingga banyak ibu-ibu lagi ngegoreng tempe, cara ngegoreng bukan tempe digoreng karena HP yang digoreng. Ya Allah, na'udzubillah min orang-orang yang meninggalkan sholat sampai hati masih sudah terkenal sholat, dan masih sudah terkenal panggilan Allah, tapi masih sibuk main masih main tik, masih video call main web. Masya Allah. Anak-anak sekalian, kalian menjadi generasi yang akan datang. Subhanallah.
ya Allah. Amin. Jangan jadi anak yatim yang suka minta-minta dijalan. Ketika kalian jadi anak yatim yang minta-minta dijalan, datang kemana-mana ke rumah orang minta-minta, jangan begitu. Jangan biasakan menjadi orang yang suka meninggalkan di bawah. Jadilah orang cita-citakan dan diri kalian sekarang sedang menerima santunan, tapi nanti ketika saya dewasa, ketika saya sukses, saya akan berikan santunan kepada kalian. Itulah namanya pemuda, generasi yang akan datang, generasi yang hebat, bukan generasi yang benar-benar nangis, mau makanan nangis, perlu disuapin dulu, mau mandinya nangis. Tapi jadilah kalian generasi yang kuat, generasi yang hebat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil Rasul yatim, ambil Rasul tidak pernah mengeluh. Rasul dijadikan yatim oleh Allah. Rasul ayahnya meninggal, ibunya wafat, tapi Rasul tidak pernah minta-minta, tapi Rasul tidak pernah mengeluh. Tapi Rasul selalu memberikan kepada orang lain. Alhamdulillah. Kemudian saya titip kepada ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang mempunyai anak yatim, awas, hati-hati. Ketika ibu punya anak yatim di bulan Muharram, dia menghadiri mengadakan santunan, kemudian di depan masjid mengadakan santunan, di musola mengadakan santunan, di kecamatan mengadakan santunan, di balai desa mengadakan santunan, sehingga anak ibu selama di bulan Muharram andai kata dari santunan tersebut anak ibu dapat 2 juta. Awas, hati-hati ibu-ibu yang mendapatkan santunan untuk anak yatim, jangan sampai uangnya sama ibu dibeliin baju untuk ibu, dibeliin bedak buat ibu, dibeliin kosmetik buat ibunya, anaknya cuma dikasih 10.000 buat jajan. Awas, hati-hati jika ada ibu-ibu yang semacam itu, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakununa amwalal yatama zulma fakannama yakuluna fi butunihim sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, fakannama yakuluna fi butunihim nar, seakan-akan dia memakan api yang menyala-nyala di dalam perutnya. Kalau ada ibu-ibu yang punya anak yatim dapat santunan 2 juta, sama ibunya malah dibeliin baju di Lajar, beli baju di Shopee Mart, COD. Dia beli gamis buat ibunya, anaknya malah dibeliin baju. Anak yatimnya malah dibeliin baju, anak yatimnya cuma dibeliin selang doang, anak yatimnya cuma dibeliin tahu bulat doang, anak yatimnya cuma dibeliin es dalgona doang, anak yatimnya cuma dibeliin es teguh doang, anak yatimnya cuma dikasih es haus doang. Tapi mana belanja di Shopee Mart, belanja di Lajar, beli kosmetik, beli sendal, beli bukan, mau kena anaknya mau jajan besok nggak ada bu. Awas, hati-hati ibu-ibu yang semacam itu diancam oleh Allah. Dia seakan-akan memakan di dalam perutnya api yang menyala-nyala. Wasanya setahunya sakit kepada Allah. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka yang paling dalam. Awas, Ustaz, boleh nggak kalau seandainya sama saya dibeli beras untuk makan barang-barang? Boleh. Jangan sampai ada ibunya beli beras tapi berasnya dijual lagi. Beli beras 7.000 dijual 10.000, untungnya 3.000. Awas, hati-hati ibu-ibu, mohon maaf siapapun yang punya anak yatim atau panitia yang menjadi panitia kemudian amplopnya disembunyikan, seharusnya anak yatim tersebut mendapatkan uang bantuan santunan andai kata 200.000 ditilang oleh panitia
kemudian uangnya awas hati-hati. Ketika kita menjadi panitia santunan anak yatim, hati-hati dana pokok yatim jangan dicampur baurkan untuk operasional santunan yatim. Andai kata anak yatim dapat 5 juta, kemudian operasional untuk makan, untuk minum, untuk snack dan sebagainya dapat 2 juta, kemudian ambil dari dana yatim tersebut 1 juta dicampur baurkan menjadi masalah. Maka harus dipisahkan dana yatim dan yatim untuk makan. Masalah. Naudzubillah min dzalik. Andai kata anak ibu jadi panitia, kemudian sama ibu dipilih dimasukin ke kantong 500.000, tidak seberapa 500.000, gara-gara 500.000 nanti diterapkan sama dengan memakan api, maka nanti perutnya menyala-nyala. Nanti saksikan sama dia di neraka. Siapa yang perutnya menyala-nyala? Masya Allah. Pas masuk neraka, kok dia bisa menyala-nyala perutnya? Wah, ini makan apa ini? Berapa makannya? Nggak banyak sih, cuma 50.000. Ya. Cuma 50.000. Gara-gara 50.000. Kok bisa 50.000? Iya, saya waktu itu ambil dana, ada kata Pak Lurah, ini ada dana 500.000 untuk anak ini. Cuma ketika di jalan saya lapar, makan dulu di warteg. Makan di warteg, sehingga ada 3 panitia makan di warteg habis 50.000. Masuk neraka panitia itu. Maka selama kita untuk anak yatim kemana-mana operasional, selama kita punya uang jangan coba-coba ambil anak. Kalau punya bismillah, beli sendiri. Ustaz kata ini dipakai dalam uang, dipakai apa? Beli kuota. Buat apa kuotanya? Kuotanya buat telepon apa namanya? Buat telepon kiai, buat telepon anak-anak yatim, buat yang awas hati-hati. Ketika kita punya uang jangan coba-coba memakan harta anak yatim. Saya selalu dasarnya akan dimasukkan api neraka oleh Allah di tempat yang paling bawah neraka paling bawah panas luar biasa. Naudzubillah summa naudzubillah min. Tapi mudah-mudahan kita dijaga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang telah menyantuni anak yatim, yang mengorbankan hartanya, tenaganya, pikirannya, apapun yang dia korbankan untuk acara malam ini, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya, dan mudah-mudahan diganti hartanya oleh Allah yang lebih banyak. Anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, dan istrinya menjadi istri yang soleha, suami-suaminya menjadi suami yang soleh, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali ingat siapa orang yang ini setelah ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Sholli wa sallim wa ta'ala sayyidina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. وَلَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ. اللهم إنا نسألك سلامة الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة منا وعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصالحين
wa sunnahu ila rabbika wa dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Salli wa sallim ala nabiyyil anbiya'i wal mursalin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.